يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Apakah ada yang merasa sakit atau ada yang merasa pusing-pusing? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, baik. Masih semangat kan ya? Oke, sebelumnya biar lebih enak, kita akan bikin sebentar. Kita bikin terlebih dahulu. Berdiri, teman. Jadi nanti kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Pagi, pagi. Nah, terus kalau ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Siang, siang. Nah, terus kalau ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Sore, sore. Nah, terus tapi kalau ibu bilang malam, kalian tepuknya kayak gini. Gitu. Bawahnya beda. Ya, boleh tepuk tangan. Oh iya. Baik, kita mulai. Pagi, pagi, sore, sore, malam. Baik, kemudian sekali lagi ya, yang lebih enak yang lebih fokus gitu. Siang, sore, sore, pagi. Ya, ada utang semuanya. Oke, sebelumnya coba dilihat dulu ini kanan kirinya apakah ada sampah? Bersih ya? Ada bersih ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terdahulu baca doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin baca doa. Ya, ketua kelasnya siapa di sini? Ya, silakan ketua. Sekarang itu kalau doa fi kulli Indah salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa. Semoga dengan berdoa ini pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Senia Sria, Novia Yulianti, Siti Kurniawati, Darisa, Ilham, Hadir. Ridwan, Hadir. Nur Wahdi, Hadir. Alam Saputra, Yes. Azumah Fazli, Hadir. Zulkifli. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu mau nanya terlebih dahulu nih. Minggu kemarin kita telah mempelajari materi apa? Minggu kemarin tuh jadi minggu kemarin kita telah mempelajari materi dengan tema menghormati orang tua. Jadi di sini kita sedikit menunjukkan kembali ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi salah satu cara kita menghormati orang tua itu dengan menjalankan perintah dan nasihat orang tua selama tidak melanggar syariat Islam gitu. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi terbaru yaitu dengan judul makanan
Nah, jelas ya, berarti dari video ini kita akan mempelajari tema bagaimana sih yang dikatakan makanan halal itu, bagaimana sih yang dikatakan makanan haram itu gitu. Jadi materi ini cocok ya buat kita ya, apalagi kalau kita itu suka ngemil ataupun jajan gitu ya. Kenapa penting dibahas? Karena agar kita lebih selektif lagi dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Gitu. Lalu apa sih manfaat gitu ataupun tujuan yang akan kita dapatkan dari mempelajari materi hari ini? Nah, ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makanan yang halal dan makanan yang haram. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dalil tentang makanan yang haram dan dalil tentang makanan yang halal. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh makanan yang halal dan contoh makanan yang haram. Dan yang keempat, terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sekarang buka bukunya halaman 119. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Jadi dicatat ya materi yang akan ibu jelaskan, karena nanti di akhir pembahasan setelah ibu selesai menjelaskan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, poin yang pertama di sini adalah pengertian makanan yang halal dan pengertian makanan haram. Pengertian makanan halal adalah merupakan makanan yang diperbolehkan dikonsumsi secara syar'i. Artinya apa? Artinya suatu makanan itu diperbolehkan untuk kita konsumsi selama tidak ada dalil yang menyatakan kalau makanan itu haram. Seperti itu. Nah, yang kedua, makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam sesuai dengan aturan Allah Taala dan Rasulnya. Nah, kadang-kadang timbul pertanyaan dari diri kita ya, kenapa sih ada makanan tertentu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk kita konsumsi gitu ya? Beda sama orang Islam gitu, yang dimana mereka itu terserah aja gitu mau makan apa gitu, gak ada aturannya ya. Alasannya itu karena pasti ada mudarat ataupun bahaya yang ditimbulkannya kalau kita memakan makanan yang haram seperti itu. Nah, coba Ridwan Maulana ada. Coba baca kembali pengertian makanan halal dan makanan haram. Jadi makanan halal itu makanan yang merupakan yang diperbolehkan dikonsumsi secara syar'i. Lalu makanan haram itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, betul. Terima kasih, kan? Selanjutnya materi kan tadi kita sudah tahu ya pengertiannya ya. Sekarang kita akan mempelajari akan membahas tentang kategori makanan halal dan makanan haram. Nah, bagaimana sih yang dikatakan makanan halal itu? Nah, jadi dikatakan satu makanan itu dikatakan halal, jadi harus memenuhi 3 kategori berikut ini. Yang pertama dari segi wujudnya. Nah, makanan halal dari segi wujudnya itu haruslah satu makanan yang tidak menjijikkan, tidak ada najisnya dan tidak kotor. Nah, yang kedua dari cara mendapatkannya. Nah, suatu makanan halal tentu kita mendapatkannya juga dengan cara yang halal juga. Nah, jadi bukan dengan cara yang batil ataupun riba. Seperti video tadi kan ada ya, siswa 2 orang cowok ya yang jajan tapi nggak bawa uang, itu kan alias mencuri. Nah, kalau seperti itu bukan termasuk kategori makanan yang halal. Nah, yang ketiga dari cara mengolahnya. Nah, jadi cara untuk proses pengolahan suatu makanan harus benar juga ya. Contohnya nih,
ini baru dikatakan kategori makanan yang halal. Nah, intinya adalah apabila suatu makanan ataupun minuman ditinjau dari 3 hal tadi, nah dari segi wujudnya, dari cara mendapatkannya, dan dari cara mengolahnya, semuanya harus halal. Baru dikatakan makanan, baru dikategorikan makanan yang halal. Tetapi apabila salah satu saja dari 3 hal ini terdapat hal haram, maka makanan tersebut dikategorikan haram. Nah, di sini juga ada kategori makanan haram. Ada 2 ya. Yang pertama dari segi zatnya. Nah, kalau dari segi zatnya juga dibagi menjadi 2 dari segi zatnya. Nah, yang pertama itu suatu kategori makanan haram itu emang dasarnya udah haram gitu. Emang dari sananya udah ada Allah yang mengharamkan makanan itu. Nah, yang kedua dari cara memperolehnya, dari cara mengolahnya gitu. Jadi kan ada makanan halal nih, tapi kita mengolahnya dengan bahan-bahan yang haram gitu. Contohnya mie goreng itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau kita memasaknya menggunakan minyak babi, jadi haram ya, seperti itu. Nah, kategori yang kedua dari cara memperolehnya. Nah, artinya tuh satu makanan pada mulanya memang hukumnya halal ya. Tapi karena kita karena cara mendapatkannya yang nggak benar, cara mendapatkannya yang tidak benar, seperti mencuri, hasil korupsi, hasil riba dan lain-lain. Jadi itu sudah menjadi kategori makanan yang haram. Nah, selanjutnya di sini ada dalil tentang alasan makanan halal. Jadi kita diperintahkan untuk memakan makanan halal itu bukan karena perintah dari nenek buyut kita gitu ya, tapi karena memang ada perintah langsung dari Allah yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Yang berbunyi, gua akan baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya dalil Al-Quran tentang makanan yang haram, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Artinya itu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Bu, izin, assalamualaikum. Nah, yang selanjutnya di sini kan tadi kita sudah tahu pengertiannya, kategorinya sama dalil tentang ayat yang menghalalkan, yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Lalu contohnya apa aja gitu kan? Nah, di sini yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok itu apa aja? Ada beras, gandum, ya dan lain-lain. Yang kedua itu sayur-sayuran.
silahkan cek dulu, oh sudah ada lebih halnya atau belum gitu. Nah selanjutnya di sini contoh makanan halal. Tuh, yang pertama itu ada bangkai. Nah kan pada mulanya kan hewannya halal ya, tapi matinya itu nggak wajar gitu kan. Entah itu karena tercipti karena dimangsa hewan lain gitu ya. Walaupun kalau misalnya belum busuk gitu kita dilarang untuk makannya. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah yang kedua di sini ada daging babi. Udah pernah tahu belum? Fakta tentang daging babi. Belum pernah tahu ya? Ada cacingnya tuh. Nah, iya betul. Nah di sini ibu sedikit ya menceritakan fakta tentang daging babi. Nah, daging babi itu adalah hewan yang sangat rakus. Nah, di mana segala apapun yang ada di hidupannya itu dimakan sama babi. Yang baik itu kotoran, sampah yang sudah membusuk. Jadi segala apapun yang ada di hidupannya itu dimakan sama babi. Bahkan dia mengencing kotorannya ya. Nah setelah kotorannya dikencing, lalu babi itu memakan kembali kotorannya gitu. Terus kalau sudah kenyang, babi itu memuntahkan kembali isi perutnya untuk kemudian dimakan lagi gitu. Seru nggak? Iya. Nah, fakta yang kedua, babi itu merupakan inang dari segala cacing ya, cacing kita sama cacing apa itu lupa satu lagi. Nah terus jadi artinya itu babi itu merupakan inang dari segala penyakit yang berbahaya seperti flu babi, flu burung dan berbagai macam penyakit yang berbahaya lainnya. Nah contoh makanan haram yang ketiga ada darah yang mengalir. Terus yang keempat hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Nah, yang kelima hewan yang bertaring, karena tuh harimau, makanya hewan yang bertaring serigala. Ular. Nah, yang keenam serigala jenis burung yang memiliki kuku yang tajam ataupun burung pemangsa. Yang ketujuh hewan pemakan kotoran. Nah yang terakhir adalah hewan yang dimana ada perintah agama untuk kita membunuh hewan tersebut. Nah apa aja? Nah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk membunuh hewan seperti kalajengking, ular, anjing yang galak, dan cicak atau jadi semua ini adalah contoh makanan yang haram. Nah, baik di sini adalah yang selanjutnya adalah manfaat kita mengonsumsi makanan yang halal. Yang pertama itu kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu kita terhindar dari murka Allah. Nah, yang kedua, menyehatkan badan. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga. Dan yang keempat, menjaga hati dan akal. Maksudnya itu, ketika kita mengkonsumsi suatu makanan yang halal, tentu aura positifnya ada dalam tubuh kita. Jadi kita pun akan merasa nyaman. Nah berikutnya di sini akibat kita mengkonsumsi makanan haram. Jadi ada pengaruhnya ya kalau kita makan makanan yang diharamkan. Nah yang pertama. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, dan itu sudah melanggar aturan Allah ya. Jadi sudah jelas kita akan mendapatkan dosa. Nah yang kedua, doa tidak dikabulkan
kita juga makan yang haram. Jadi Allah mengabaikan doa kita gitu kan kalau ya. Selanjutnya adalah menjelaskan hati. Maksudnya tuh nggak ada, kita sulit gitu menerima kebenaran tentang makanan haram ini. Yang selanjutnya adalah membahayakan kesehatan, dan yang terakhir menimbulkan penyakit. Nah, alhamdulillah penjelasan pada hari ini sudah selesai dijelaskan ya. Nah, selanjutnya di sini kita kan bermain game ya. Bermain game supaya ibu tahu nih materi yang sudah ibu jelaskan barusan sudah dipahami atau belum. Nah, silakan dibaca dulu tata caranya ya. Tata cara aturannya. Yang pertama, siswa diminta untuk berdiri. Ya, silakan berdiri. Nah, terus guru menyiapkan tongkat. Nah, yang ketiga guru menyiapkan lagu ataupun musik. Kalau tak lagi disiapkan ya. Paham ya? Paham. Dimulai dari kita mulai 1, 2, 3. Gue itu mau berdiri kok. Sambil digilir. Jadi, silakan kan namanya ya. Silakan dibaca pertanyaannya terus langsung dijawab. Pertanyaannya, mengapa kita dilarang Allah dan Rasulnya mengkonsumsi makanan haram? Jawabannya karena banyak bahaya dan berat yang ditimbulkannya. Nah, betul. Lanjut ya. Mana tadi? 1, 2, sambil kita ikut nyanyi juga ya. 3. Mantap, jauh banget ini. Terus ke depan lagi ya. Nah, baiklah. Silakan aja pertanyaannya langsung langsung dijawab. Kalau sebutkan dari aturan tentang makanan halal haram. Yang pertama tentang makanan halal. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Betul. Dari makanan tentang makanan haram. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Syukran. Nah, sekali ulang lagi ya. Silakan dibaca terus langsung dijawab. Sebutkan 3 contoh saja makanan yang haram. Pertama ada bangkai, kecuali bangkai ikan dan bawang. Yang kedua babi, yang ketiga hewan bertelur. Betul. Terima kasih Wati. Sudah pada paham ya ini materinya ya. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung waktu ya. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita khususnya sebagai orang muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan habaib. Nah, dan juga kita diperintahkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi terbaru juga yang bertema perbuatan tercela. Terus tugas di rumah simpel aja, yaitu menyusun kembali materi kita pada hari ini di kertas folio bergaris, terus nanti dikumpulkan ke 12. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كم أثنى الله على خلق
في أحمد أصدق من صدقا